Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kuliah online mata kuliah umum PAI Universitas Telkom. Salawat salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Yang kami banggakan semua mahasiswa Universitas Telkom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Pak Lukman ingin menyampaikan mata kuliah umum pendidikan agama Islam dengan pokok bahasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan ke materi, Pak Lukman ingin memperkenalkan diri. Untuk nama lengkap Pak Lukman, Lukman Santoso, SPDI MKom. Kemudian Pak Lukman berdomisili di Desa Muntal, RT 2 RW 5, Patemon, Kota Semarang. Nomor WA Pak Lukman 085640534006. Kemudian email yang bisa Pak Lukman sampaikan ada alamat email lukman150281@gmail.com. Kemudian Pak Lukman mengenyam studi untuk S1 di Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Semarang yang dulu bernama IAIN Semarang, IAIN Wali Songo Kota Semarang. Kemudian Pak Lukman berkesempatan untuk melanjutkan studi ke S2 untuk program studi Magister Sistem Informasi di Universitas UKSW Salatiga. Kemudian Pak Lukman bertugas untuk mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, kemudian berkesempatan pula mengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah teman-teman siswa Universitas Telkom, kita melanjutkan kepada pokok bahasan untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga setelah Pak Lukman menyampaikan materi ini yang kita tuju, mahasiswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan agama Islam, kemudian mampu menjelaskan dan menyampaikan argumen akademik dan atau profesional mengenai tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita mempelajari atau kita mengkilas balik ya refleksi untuk pendidikan agama Islam yang sudah dijalankan pada perguruan tinggi ya. Yang pertama, sebelum tahun 1966 pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini bukan mata kuliah wajib. Nah, ini berarti di perguruan tinggi boleh dikasih mata kuliah agama, ini dikasih pilihan, boleh tidak. Yang kedua, kemudian PAI pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester. Ini ada PAI 1, kemudian PAI 2 hingga PAI. Nah, kemudian mulai tahun 1983 ini ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan S1 dengan catatan ini rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambah jumlah SKS PA. Ini sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan umum, pendidikan tinggi.
PAI ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum atau disingkat MKWU-PAI. Ini refleksi pendidikan PAI untuk perguruan tinggi selama ini. Kemudian, ini brainstorming. Nah, ini mengapa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi ya. Kemudian apa landasan filosofi yang menjadi latar belakang pelaksanaan pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Kemudian kemana arah dan tujuan yang hendak dicapai ya untuk pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kemudian apa kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini semoga nanti bisa terjawab setelah Pak Lukman menyampaikan materi PAI untuk pertemuan. Nah, ini teman-teman sekalian, ini pernah mendengar ya kata-kata menara gading. Nah, ini teman-teman sekalian, dulu perguruan tinggi ini dianggap sebagai menara gading ya. Karena ini perguruan tinggi hanya berorientasi kepada kemegahan dirinya dan melupakan peran nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini kemudian kampus ini dijuluki kampus di atas awan. Ini kayak di awang-awang dan tidak bersentuhan dengan problem real kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mukti Ali ya. Beliau sebagai mantan Menteri Agama Republik Indonesia dan Guru Besar IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Beliau menyatakan di seluruh dunia orang tidak selalu puas dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perguruan tinggi. Nah, ini masyarakat selalu menuntut lebih dari hasil yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan perubahan di masyarakat berlangsung lebih cepat daripada perubahan yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, ini adalah suatu kenyataan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak seluruhnya dapat menghayati dinamika perubahan di dalam masyarakat. Nah, ini keadaan perguruan tinggi yang dianggap sebagai menara gading atau bisa juga disebut dulu ya kampus di atas awan ya, karena perubahan di masyarakat lebih cepat daripada perubahan di perguruan tinggi ya. Kadangkala perguruan tinggi tidak bisa mencarikan solusi yang real terhadap kondisi dalam masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian bila sinyalemen tersebut benar, berarti PT dan mahasiswa harus berbenah. Ini kenyataannya yang terjadi perubahan di masyarakat berlangsung lebih cepat daripada perubahan yang terjadi di dalam perguruan tinggi. Kemudian ini lulusan perguruan tinggi tidak seluruhnya dapat menghayati dinamika perubahan di dalam masyarakat. Ini harapannya untuk semua mahasiswa ini sebagai inti masyarakat akademik di kampus harus memahami problematika tersebut sehingga menjadi alumnus yang memiliki kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan ini harapan bagi kita semua. Nah, ini kemudian pada kenyataan yang kita hadapi tersebut kemudian ada jejak pendapat ya. Nah, perlukah pembelajaran agama Islam di kampus? Ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendidikan agama Islam ini diperlukan dengan alasan ya negara ya dalam hal ini diwakili oleh perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya ya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Kemudian ada yang berpendapat pula tidak perlu ya
Ini alasannya agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan. Contohnya masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Ini orang yang menganggap tidak perlu, ini menganggap negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Nah, ini teman-teman sekalian, silakan memilih pandangan tokoh manakah yang Anda setuju. Ini ada yang mengatakan diperlukan ya, kemudian ada yang menyampaikan pendapatnya negara tidak perlu ikut campur dalam urusan. Ini para mahasiswa boleh memilih antara tokoh manakah yang disetujui. Kemudian, nah ini secara konsep psikologis ya, ini makhluk manusia ini disebut makhluk teogenetis atau teis, ya. Makhluk bertuhan, kemudian ataukah disebut sebagai makhluk yang ateis atau tidak bertuhan. Nah, ini secara konsep psikologis. Kemudian pada kenyataannya ada 3 golongan ya manusia di sekitar kita. Mungkin ada yang teis ya, menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati itu. Kemudian ada yang ateis ya. Ini mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Kemudian ada yang setengah teis, ada yang setengah teis ya, ada yang setengah ateis. Maksudnya ini ya orang semacam ini menunggu sikapnya wait and see manakah yang golongan yang lebih dominan. Jadi ini setengah-setengah, tidak mempunyai prinsip dia bertuhan atau tidak. Nah, ini implikasinya kelompok teis ya berusaha menyelenggarakan pendidikan agama ya, dan kemudian sedang kelompok ateis itu menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Nah, ini secara konsep psikologis yang terjadi di masyarakat. Kemudian pada kenyataan yang tadi Pak Lukman sudah sampaikan, ini kita menggali landasan pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama adalah landasan psikologis. Nah, ini manusia adalah makhluk teogenetis atau teis ya, bukan ateis. Jadi bertuhan dan butuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat. Jadi manusia ketika menerima cobaan yang sangat berat, ini butuh Tuhan untuk kemudian bisa memberikan solusi, memberikan rahmat dan kasih sayangnya hingga kemudian manusia bisa menyelesaikan problema hidup. Nah, ini secara psikologis pula manusia suka bertobat. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang kita anggap ya dalam hati nurani itu tidak pas gitu ya, kemudian kita bertobat lalu memilih jalan ketaatan. Jadi hati nurani itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai, itu hati nurani itu menolak. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai, itu hati nurani itu senang, dan kita itu merasa adem, ayem gitu ya, menyenangkan itu. Pokoknya perbuatan baik itu menyenangkan. Kemudian terjadinya konversi agama mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama atau mazhab itu ya, dan ajaran yang ini maksudnya konversi agama itu kadang ketika manusia dalam keadaan
remaja gitu ya. Jadi mungkin menganut agama kedua orang tuanya, kemudian ketika dewasa punya pemikiran sendiri, itu kadangkala beliaunya mencari kebenaran gitu ya. Jadi meyakini dia punya prinsip sendiri hingga suatu saat kemudian ataukah itu dari ajakan saudaranya, ajakan temannya, ajakan komunitasnya, itu kemudian pada saat dewasa itu memilih agama ya, memilih agama sesuai dengan yang diyakini. Ini terjadi konversi agama. Tapi pada intinya ini manusia itu selalu kembali kepada yang Maha Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini proses konversi agama itu berjalan selama manusia itu hidup di dunia. Kemudian menggali landasan pentingnya PAI di PT ini tujuan diselenggarakan PAI ini, pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Jadi jangan sampai tercerabut ya, mahasiswa tercerabut dengan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak mempunyai panutan. Kemudian PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Maksudnya informasi yang jelas itu ya dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ijma para ulama gitu ya. Nah, itu kemudian kita sampaikan secara jadi ada ada sanadnya yang benar gitu ya. Jadi tidak sembarangan kemudian mempelajari agama tanpa ada panutan. Kemudian tidak adanya pembelajaran PAI di PT akan mengakibatkan kesadaran rohani atau spirit keagamaan dan mahasiswa ya, kesadaran rohani atau spirit keagamaan mahasiswa menjadi kering dan mahasiswa masuk dalam kehidupan tanpa motivasi beragama. Ini tujuan diselenggarakan PAI. Nah, ini kemudian ada landasan sosial budaya. Ini pada zaman penjajahan gitu ya. Ini masyarakat Indonesia ini menurut Clifford Geertz terdiri dari masyarakat santri ya, kemudian ada kaum priai ya, dan abad. Ini kita meminjam istilah dari Clifford. Nah, ini beliau melihat masyarakat santri ini bukanlah masyarakat muslim yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren. Ini masyarakat santri adalah kaum muslimin yang taat menjalankan 5 rukun Islam, kemudian mengikuti pengajian-pengajian untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama dan mementingkan pendidikan Islam bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, kemudian beliau juga membagi ada kaum priai ya, berdarah biru, keturunan bangsawan, dan abangan. Ini adalah orang Islam juga, tetapi kurang taat dalam menjalankan agama ya. Orang abangan lebih berorientasi kepada kaum priai, dan kaum priai lebih adaptif dengan kaum kolonial atau kaum penjajah. Sehingga kemudian zaman dulu ya disebut 3 golongan. Ada masyarakat santri, kemudian ada kaum priai dan abangan. Nah, ini sejarah landasan sosial budaya dibutuhkannya pendidikan agama Islam. Nah, dari situ ada juga landasan sosial budaya. Ini pada momen-momen sakral dalam alur kehidupan masyarakat muslim di Indonesia selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik. Ini ada tradisi selamatan, kemudian ada tradisi tahlilan, kemudian ada tradisi pengajian, kemudian tasyakuran, atau pengajian atau kegiatan-kegiatan yang lain yang dilandasi oleh
dilandasi oleh ajaran agama. Dalam hal ini maka pembelajaran PAI di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi baik tersebut agar dapat lestari dan bersama-sama ikut memajukan kultur yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Ini terlebih lagi saat ini kultur tersebut mulai melemah akibat arus westernisasi atau tradisi barat ya yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan yang individualis dan eksklusif. Ini berbahaya bagi tradisi-tradisi baik yang sudah kita jalankan selama. Selanjutnya, dakwah Islam ini terlihat sangat masif kembali kepada dekade 90-an setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami pelambatan ya. Ini tahun 90-an. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus. Nah, ini maksudnya pada saat tahun 90-an ini mulai ada wacana ini pembelajaran agama di perguruan tinggi akan dihilangkan kembali ya. Kemudian para aktivis cendekiawan muslim ini kemudian menambah kegiatan-kegiatan di kampus melalui kegiatan-kegiatan ada keagamaan. Contohnya ada pesantren kilat ya. Kemudian berdirinya masjid-masjid, kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran ya atau TPQ, kemudian ada pembudayaan jilbab ya, kemudian ada berdirinya madrasah-madrasah, kemudian ada sekolah-sekolah Islam, kemudian membludaknya jamaah haji. Ini menjadikan pengajaran agama Islam itu kemudian menjadi berkembang. Nah, ini menyongsong perkembangan ini agar kampus tidak menjadi pendidikan di atas awan yang tidak bersentuhan dengan realitas masyarakat di sekitarnya, maka tuntutan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi mutlak dibutuhkan dan terus berbenah menjadi lebih baik. Itu dari sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika ada ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, perkembangannya baik. Nah, ini perguruan tinggi ya, ini wajib kemudian menyongsong apa yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian menjadikan PAI ini harus ditingkatkan pendidikan. Ini landasan sosial budaya. Kemudian ini pada tahun 2006 dan 2009 pernah dilakukan penelitian tentang corak berpikir keagamaan mahasiswa aktivis Islam ya. Dari corak berpikir keagamaan yang eksklusif ya, kemudian ada inklusif hingga liberal. Ini hasilnya cukup mengagetkan. Ini hasil penelitian Munawar Rahmat ya, serta hasil penelitian Syahidin dan Munawar Rahmat tahun 2009 pada beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis Islam cenderung memiliki corak berpikir keagamaan yang eksklusif. Ya, sedikit sekali mahasiswa aktivis Islam memiliki corak berpikir keagamaan yang inklusifnya. Terlebih-lebih lagi yang liberal. Nah, ini makin menjadikan pendidikan agama Islam menjadi lebih harus dikembangkan. Sehingga mendukung keberagamaan untuk mahasiswa. Nah, ini landasan historis yang Pak Lukman sampaikan tadi ketika Clifford itu menjadikan ada kaum santri, kemudian ada kaum priai dan abangan ya, yang kemudian kaum priai dan abangan itu dekat dengan kaum kolonial ya, sehingga kemudian ketika golongan santri ini mempunyai lembaga pesantren. Nah, ini model pendidikan asli bangsa Indonesia.
Nah, ini keunggulan model pesantren ini kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Kemudian kaum kolonial ini kemudian mendirikan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang itu di dalamnya ini unggul dalam ilmu dan teknologi, tetapi dalam pengembangan keberagaman dan moralitas itu tidak sama dengan keadaan di pesantren. Nah, ini dua model pendidikan zaman dahulu ya, ini pesantren dan sekolah. Nah, ini dari belajar pengalaman sejarah, ini para kiai yang memiliki pesantren ini mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Ini adapun para ulama yang tidak memiliki pondok pesantren mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Nah, pada saat Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial menjadi milik pemerintah. Ya, atas dasar kekhawatiran terhadap keberagamaan dan moralitas bangsa, para ulama dan tokoh-tokoh pendidik muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Nah, ini sejarahnya pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Ini landasan historis. Kemudian pada awal tahun 80-an ini berbagai wacana untuk menghilangkan pendidikan agama dari kurikulum PT mencuat kembali ya. Ini mengantisipasi dimenangkannya wacana ini, para aktivis Islam kampus kemudian membuka program tutorial agama Islam di masjid-masjid yang seperti Pak Lukman sampaikan tadi ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi ya, ada organisasi-organisasi mahasiswa Islam ya, itu kemudian mendirikan kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan. Ini tahun 80-an. Kemudian pada tahun 83 pemerintah menetapkan sistem satuan kredit SKS, sistem satuan kredit semester atau SKS, dengan membatasi ya jumlah SKS pada program strata 1, strata 2 dan strata 3. Ini menghilangkan program sarjana muda, kemudian membuka program diploma dan menerapkan normalisasi kegiatan kampus dengan membubarkan dewan mahasiswa ya di tingkat universitas atau institut dan senat mahasiswa di tingkat fakultas. Ini konsekuensinya pendidikan agama dibatasi pula, yaitu hanya 2 SKS sepanjang mahasiswa menempuh program pendidikan S1. Nah, ini dengan catatan rektor PT ya, rektor perguruan tinggi boleh menambahkan jumlah SKS untuk pendidikan agama. Oleh karena itu beberapa PT ya seperti ITB ya, kemudian UGM, UNJ dan UNP menyelenggarakan pendidikan agama lebih dari 2 SKS. Biasanya ya 3 SKS. Ini landasan historisnya. Kemudian ini ada landasan yuridis. Ini eksistensi mata kuliah PAI di PT ya, di perguruan tinggi, dan mata kuliah PAI di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Ini landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan. Ini sila pertama ya, yang kita ketahui yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ini adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada Pak Lukman sampaikan sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi ada 7 ya. Kemudian nah ini setelah kita mempelajari ada landasan psikologis, kemudian ada landasan historisnya, kemudian ada landasan yuridis diselenggarakan PAI, kemudian kita melangkah kepada model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, ini manakah yang lebih penting ya? Nah, ini berbagai kalangan. Ini ada 2 pendapat
ya, model pendekatan pembelajaran PADPT ini, atau ataukah berbasis substansi materi, ya, mahasiswa dibekali materi agama sebanyak-banyaknya, atau berbasis proses. Nah, ini mahasiswa dibekali sedikit materi agama yang inti-inti saja dan substansial saja, tetapi dibekali cara yang mudah untuk mempelajari. Ini ada dua kubu, ini model pendekatan pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Ini ada dua kubu. Tetapi kemudian ini nanti bisa kita ketahui dalam materi selanjutnya. Yang pertama adalah berbasis substansi materi. Nah, ini berbasis substansi materi berarti ini mahasiswa disuguhi materi pendidikan agama secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan oleh pakar pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ini ahli syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Yang pertama, pengkajian Al-Quran, ya, yakni pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam, sebagai Muslim. Kemudian pengkajian sejarah Islam, yakni mengkaji tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Ini sumber segala peristiwa yang pernah terjadi dalam masa yang berbeda adalah 2 metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmu. Ini pendapat dari ahli syariat. Ya, ada 2, yakni mengkaji Al-Quran dan mengkaji sejarah Islam atau tarikh. Yang kedua, kajian disiplin ilmu atau isi. Nah, ini di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yakni ada akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama adalah akidah, merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan, jadi kepercayaan. Kemudian ada syariat, setelah beriman, kemudian ada syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, ya. Kemudian saudara seagama, kemudian saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Ini ada, kalau kita kenal syariat itu kemudian mengatur tentang ibadah langsung maupun ibadah tidak langsung. Nah, dari keimanan kemudian ibadah yang diatur, kemudian timbul akhlak, yakni akhlak itu membicarakan baik buruknya perangai suatu manusia. Sehingga dari keimanan, kemudian dari ibadah-ibadah yang dilakukan, ini bertujuan agar manusia mempunyai akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kemudian ini Pak Lukman sampaikan, ini ada tabel akidah, syariat, akhlak, dan tasawuf. Nah, ini kalau kita langsung saja kepada keimanan dulu, ya. Ini ada ilmu akidah, ini beriman dengan rukun iman ini. Ada 6, ya. Kita ketahui ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya. Iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, dan kemudian iman terhadap qada dan takdir, ya. Kemudian ada ibadah, ya. Ada ibadah langsung, ya, ibadah langsung secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ibadah yang ghairu mahdhah. Ya, jadi ibadah yang tidak langsung, ya, yang kemudian kita pelajari dengan ilmu syariat, di mana ada ibadah mahdhah, ada syahadat, ya. Setelah syahadat kita sholat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian zakat, ya, kemudian haji bila yang mampu.
Nah, ibadah yang ghairu maddah atau ibadah yang langsung berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, baik yang seiman maupun tidak seiman, dan alam semesta, ya. Kemudian ada akhlak nomor 4, ya. Ini yang kita pelajari ilmu akhlak. Nah, ini yang bertujuan kita harus memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karim. Kemudian setelah ketiga ini, ya, keimanan, ibadah, dan akhlak, kita bisa memperdalam dengan ilmu tasawuf, ya. Kemudian ilmu tasawuf mempelajari tentang lebih kepada keimanan yang mendalam atau makrifat bidatillah. Jadi kita kalau ingin belajar ilmu tasawuf harus terlebih dahulu mempelajari ilmu akidah, ilmu syariat, dan ilmu akhlak. Kemudian kita memperdalam lagi dengan ilmu tasawuf. Nah, ini tabel akidah, syariat, akhlak, dan tasawuf. Nah, kemudian ada pendekatan yang ketiga, yakni pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Ini metode pembelajaran PAI didasarkan pada tujuan didatangkannya syariat Islam, ya. Ada 5 menurut Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman. Ini ada menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini tujuan didatangkannya syariat Islam. Nah, kemudian tadi berbasis materi. Nah, ini kita melihat pendidikan agama Islam ini berbasis proses. Nah, pembelajaran berbasis proses berarti pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Nah, ini mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak, ya. Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Ini ada pendekatannya. Yang pertama adalah studi implementasi atau kaidah 5 qawaid al-khams. Yang pertama adalah al-umru bi maqasidiha. Ini segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir, ya. Kesukaran itu menarik kemudahan. Kemudian al-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Ini kemudian al-adatu muhakkamah, yakni adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Nah, ini ada kaidah 5. Nah, ini contohnya, ini segala urusan tergantung kepada tujuannya. Ini, ya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus niatkan dengan benar. Kemudian keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Nah, misalkan kalau kita merasa sudah sholat dan kita sudah yakin, maka ketika ada keraguan sudah sholat atau belum, ya, kita harus yakin kalau sudah sholat. Kemudian kesukaran itu menarik kemudahan. Kayak peribahasa, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, ya. Ketika kita mau sukses, ya, kita harus belajar dulu. Jadi bersusah dulu mencari ilmu, kemudian kita bisa menjadi orang yang alim, gitu, ya. Kemudian kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Nah, ini contohnya apabila kita ingin mencari kemaslahatan, itu sebelumnya kita harus menghilangkan dulu kejelekannya. Nah, misalkan ketika ada pondok pesantren, kemudian memilih antara uangnya untuk membangun dan menggaji guru atau ustadznya, ya, sebaiknya itu harus didahulukan dulu membayar gaji guru atau ustadznya daripada uangnya digunakan untuk membangun gedung.
Jadi harus melihat mana kebutuhan yang prioritas gitu. Kemudian adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misalkan ya kalau kita menerima tamu, kalau sesuai adat Jawa ya harus menghormati tamu, kemudian disuguhkan, ketika disuguhkan ya tamu itu harus makan makanan yang disuguhkan gitu ya. Sehingga ketika adat kebiasaan yang baik itu tidak dilaksanakan ya, itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak biasa. Jadi sesuatu yang janggal gitu ya. Yaitu al-adatu muhakkam. Kemudian ada metode tipologi agama. Nah, ini mengidentifikasi aspek-aspek agama ya, membandingkan kelima aspek agama tersebut dengan aspek yang sama dengan agama. Nah, ini contoh metode tipologi agama. Nah, ini kita bisa mengimplementasikan metode tipologi agama ini untuk memahami mazhab dalam Islam ya. Nah, contohnya ya ada mazhab Maliki, kemudian ada mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i ya, kemudian ada mazhab Hambali. Ini adapun aspek atau ciri mazhab yang dapat kita kembangkan, ini misalkan ada tokoh referensi ya, siapakah tokoh yang dijadikan referensi utama oleh mazhab-mazhab Islam selain Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan utama. Contohnya ya, ada para sahabat ya, seperti kita kenal ada Sayyidina Abu Bakar ya, kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab ya, kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, kemudian ada tabi'in, kemudian ada tabi'in ya. Dan tidak lupa pula ada perawi-perawi hadis seperti istri Nabi Muhammad sendiri, yakni Siti Aisyah dan sebagainya. Itu kemudian menjadi rujukan-rujukan kita untuk mempelajari hadis. Kemudian imam pada zaman sekarang. Adakah pada zaman sekarang ini imam ya dalam arti ulama yang mewarisi ilmu Nabi ya? Contohnya di Islam Sunni mengatakan tidak ada imam, sedangkan di Islam Syiah mengatakan ada. Ini kemudian kalau dalam masyarakat Indonesia kita mempelajari Islam itu lewat para ulama, kemudian ada para kiai-kiai, kemudian ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kita tentang pendidikan agama. Kemudian Al-Quran ya, adakah pada zaman sekarang ulama yang dapat benar-benar memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran? Ini yang Pak Lukman sampaikan tadi, jangan sampai kemudian kita belajar agama tanpa guru ya. Kalau kita belajar agama tanpa guru, kita khawatirnya sebaiknya kita belajar agama melalui para ulama ya, yang memang benar-benar paham mengenai apa ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang kita ketahui menjadi rujukan, kemudian hadis, di mana hadis itu berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian dari kedua rujukan tersebut, kemudian ada ijtima para kiai, ijtima para ulama gitu. Ada ijtima para ulama sehingga apa yang kita pelajari itu memang benar-benar dari sumbernya dari Al-Quran dan seterusnya. Ini contoh metode tipologi. Kemudian ada studi tematik Al-Quran melalui Al-Quran digital yang akan dikaji secara khusus pada pertemuan selanjutnya dengan tema paradigma Quran. Nah, ini studi tematik Al-Quran melalui Al-Quran digital. Kemudian kita melanjutkan kepada pokok bahasan selanjutnya, yakni membangun argumen tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan. Yang pertama, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, di mana
proses pendidikan meningkatkan martabat manusia ke arah manusia yang ideal, yakni menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna, di mana manusia yang berkembang jasmaninya, kemudian hati nurani, roh dan sirnya atau rasanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ini menurut cendekiawan Muslim Pak Rah. Ini ada PAI di PT memiliki landasan psikologis ya, kemudian sosial budaya, historis dan yuridis yang sangat kokoh. Ya, terutama secara psikologis, manusia adalah makhluk teogenetis atau makhluk bertuhan ya. Semua manusia tanpa kecuali membutuhkan Tuhan. Hanya saja kadang penghalang utama kita bertuhan ini adalah keinginan-keinginan duniawi ya. Jika keinginan-keinginan duniawi ini dikurangi ya, lantas diperbesar keinginan-keinginan ukhrawi, maka kebutuhan bertuhan akan sangat terasa. Ini maksudnya apa yang kita lakukan di dunia hendaknya kita berniat kita menjadi orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa adalah mematuhi apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini takwa dalam arti kalau kita hidup di dunia, kita tujuannya ingin menjadi orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa, yakni menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu. Kemudian ini mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di PT. Ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini nomor 20 tahun 2003, bab 2 pasal 3 menegaskan tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik termasuk mahasiswa. Ini agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya. Ini mata kuliah PAI di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri. Ini tentunya harus diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa ya, dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen PAI yang profesional. Kemudian PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama ya. Tidak adanya pembelajaran PAI di perguruan tinggi akan mengakibatkan larinya para mahasiswa kepada organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok keagamaan yang menyuguhkan kebahagiaan semuanya, yang justru bertentangan dengan agama, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga kepinginnya dari kita menjadikan manusia ini memiliki keahlian, kompetensi yang handal, kemudian ya memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karim. Jadi harus pas ya, keahlian yang profesional dan kemudian ya sikap yang akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir yang menjadi catatan, ini pendekatan yang lebih baik terhadap pemahaman terhadap sumber utama pembelajaran PAI adalah Al-Quran dan hadis ya. Kitab Al-Quran sangat tebal, ya ini terdiri dari 6.136 ayat, kemudian ada kitab-kitab hadis, ya. Ini berisi tentang perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Ini bisa kita cari di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Nah ini yang dipercaya. Ada kitab-kitab lain yang dipercaya ya, contohnya dari cendekiawan Muslim, mungkin ada yang kita pelajari, mungkin dari contohnya ada Imam Ghazali dan para ahli cendekiawan Muslim yang lain. Nah ini ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai contoh. Nah ini jika PAI lebih menekankan kepada pendekatan substansi ya, maka mahasiswa akan menerima ajaran Islam secara instan dan relatif lebih aman ya, karena diajarkan oleh ahlinya. Tetapi ada kelemahannya pula, mahasiswa tidak akan terbiasa menelaah ajaran Islam secara mandiri. Kemudian sebaliknya, jika PAI menekankan kepada proses pembelajaran, nah ini mahasiswa akan terbiasa menggali
atau mencari sendiri ajaran Islam. Tetapi untuk dapat memahami ajaran Islam secara benar akan lebih sulit. Oleh karena itu, tetap harus memerlukan pendamping. Demikianlah yang mungkin Pak Lukman bisa sampaikan. Semoga apa yang Pak Lukman sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Lukman minta maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.